warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Trisna Wilyani. Hari ini saya akan berbagi informasi seputar sindrom geriatri. Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya, apa sih sindrom geriatri itu? Sindrom geriatri adalah sekumpulan keluhan atau masalah kesehatan pada lansia, yaitu orang-orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Sindrom geriatri ini terjadi karena proses penuaan pada tubuh. Terdapat 13 keluhan pada sindrom geriatri, atau yang biasa kita singkat menjadi 13I. Apa aja sih 13I tersebut? I yang pertama adalah instabilitas, di mana para geriatri memiliki masalah pada mempertahankan kestabilan dari tubuhnya, yang menyebabkan geriatri jadi mudah jatuh, jadi berisiko tinggi untuk jatuh. Yang kedua adalah imobilitas, di mana terjadi penurunan kemampuan berpindah tempat dari lansia. Selanjutnya ada intellectual impairment atau masalah kognitif, jadi terjadi penurunan fungsi otak pada lansia yang mulai dari ringan, sedang, atau berat. Berat yang biasa kita sebut sebagai demensia salah satunya. Selanjutnya adalah inkontinensia urin dan inkontinensia alfi, yaitu penurunan kemampuan lansia untuk buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya adalah isolasi. Ini adalah masalah psikologis yang terjadi pada lansia, di mana para lansia ini merasa lebih sensitif, merasa bersedih, atau merasa seperti tidak berguna, hingga bisa jatuh ke dalam kondisi depresi. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah perubahan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Dulu ketika muda dia dapat melakukan aktivitas banyak, mandiri, kemudian ketika sudah tua tentu memiliki keterbatasan aktivitas fisik dan otomatis aktivitasnya akan sangat banyak berkurang. Selanjutnya bisa juga terjadi impotensi atau masalah kesehatan seksual pada pria dan wanita. I yang selanjutnya adalah imunodefisiensi atau terjadinya penurunan sistem imun pada lansia yang menyebabkan lansia menjadi mudah sakit, dan apabila sudah sakit sangat butuh waktu yang panjang untuk dapat kembali sehat bugar seperti sedia kala. Selain itu bisa juga terjadi impairment of vision dan impairment of hearing, jadi masalah gangguan pada penglihatan seperti mata tua, dan gangguan pada pendengaran dengan seperti pendengarannya mulai menurun. Selain itu bisa juga termasuk di antara sindrom geriatri adalah inanisi atau penurunan nafsu makan dari geriatri. Jadi yang biasanya makannya banyak, bisa makan apa aja, ketika jatuh dalam usia di atas 60 tahun mungkin saja terjadi penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan ini bila terjadi dalam jangka panjang tentu tidak baik bagi geriatri. Bisa menyebabkan kondisi malnutrisi pada geriatri. Yang terakhir adalah impecuity atau kemiskinan. Hal ini bisa terjadi karena para geriatri sudah tidak dalam usia produktif, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan kesulitan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keluhan sindrom geriatri ini bisa terjadi mulai dari ringan, sedang, maupun berat. Dan dari sekian banyak sindrom geriatri atau keluhan yang ditimbulkan oleh usia penuaan, terdapat dua keluhan utama yang paling banyak dikeluhkan oleh geriatri atau lansia. Yang pertama adalah instabilitas. Instabilitas ini yang seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kemampuan para geriatri untuk mempertahankan kestabilan tubuhnya itu menurun. Apa sih
gitu ya. Apa aja yang menyebabkan hal itu terjadi? Jadi ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang timbul dari dirinya lansia tersebut. Contohnya, karena adanya penurunan penglihatan, jadinya matanya menjadi rabun, atau pada para lansia yang sudah terjadi pengapuran pada lututnya, tentu akan sulit bagi para lansia untuk mempertahankan kestabilan tubuhnya. Sedangkan faktor eksternal bisa dari lingkungannya. Apa aja tuh? Misalnya lampunya kurang terang atau jalanannya licin, basah. Itu juga dapat mempengaruhi lansia untuk menjaga kestabilannya. Yang kedua yang paling banyak dikeluhkan dari sindrom geriatri itu adalah intellectual impairment atau masalah kognitif. Jadi ini para lansia sering banget lupa mulai dari yang lupanya yang short memory, sekali-sekali, hingga memori jangka panjang. Banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan gangguan kognitif ini, yang harus tentunya kita cegah, jangan sampai para geriatri jatuh ke dalam kondisi demensia atau masalah kognitif yang berat. Nah, kapan sih kita sebagai keluarganya harus membawa para lansia di sekitar kita untuk berkonsultasi ke dokter? Apabila sudah muncul gejala-gejala kesehatan yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dari geriatri, tentunya kita wajib berkonsultasi ke dokter agar kita dapat memperbaiki hal tersebut, masalah kesehatan tersebut, sehingga para lansia dapat beraktivitas normal secara mandiri. Atau misalkan pada lansia yang sudah mulai terjadi mood swing yang sangat fluktuatif, kadang senang banget, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah-marah, yang sangat terlalu fluktuatif, tentunya kita perlu membawanya ke dokter atau ke psikolog atau untuk melakukan pengecekan agar moodnya tidak menjadi terlalu fluktuatif. Dan lansia yang sudah terjadi penurunan kesadaran, tentunya kita wajib segera membawa ke rumah sakit. Nah, buat kita yang berada di sekitar lansia, apa sih yang bisa kita lakukan agar para lansia tidak jatuh ke kondisi sindrom geriatri yang berat? Apa ya? Sebagai orang yang berada di sekeliling lansia, kita dapat melakukan hal yang paling simpel adalah menemani mereka beraktivitas. Aktivitas yang dilakukan bisa mulai dari menemani main TTS. Jangan salah loh, main TTS itu adalah olahraga otak yang baik buat para lansia. Atau bagi yang muslim menemani untuk mengaji bersama, atau hanya sekedar melakukan hobi dari lansia, menyiram kebun, atau bermain bersama cucu, ataupun melakukan olahraga yang lain. Ngomong-ngomong olahraga, lansia juga tetap bisa aktif berolahraga loh. Olahraga apa aja sih yang bisa dilakukan oleh lansia? Yang paling pertama bisa dilakukan, paling simpel, paling murah adalah berjalan. Berjalan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa mengeluarkan biaya. Yang harus diperhatikan ketika berjalan adalah pertama, jaraknya mungkin untuk lansia tidak bisa terlalu jauh ya. Jangan dipaksakan, sekemampuan sesuai dengan lansia. Yang kedua, medan dari berjalannya. Janganlah kita ajak para lansia ini untuk mendaki gunung, mendaki bukit, karena tentu itu akan berbahaya. Seperti sebelumnya saya tadi sudah jelaskan, lansia punya masalah instabilitas. Selain berjalan, bisa kita juga ajak untuk bersepeda. Tapi jangan lupa kalau kita mengajak lansia bersepeda, tetap harus menggunakan pengaman dalam bersepeda, yaitu helm, pengaman siku, dan pengaman lutut. Selain itu, kita juga dapat melakukan aktivitas berenang bersama lansia. Sesungguhnya berenang ini adalah olahraga yang paling baik bagi lansia. Kenapa? Karena melatih semua organ tubuh lansia,
mulai dari ototnya dilatih untuk secara kelunturannya, latihan pernafasan, dan berenang ini juga dapat mengurangi keluhan pada punggung lansia. Selain itu dapat juga kita ajak lansia untuk berolahraga yoga. Ya, yoga tidak hanya untuk para remaja, tapi bisa juga untuk lansia. Bermanfaat sekali loh yoga bagi lansia karena dapat melatih fokus dan melatih kelenturannya. Selain yoga, para lansia bisa juga kita ajak olahraga tai chi. Apa yo yang tai chi itu? Olahraga tai chi itu basicnya sama seperti senam. Bedanya, tai chi dilakukan dalam ritme yang sangat slow sehingga para lansia bisa mengikuti dengan baik. Selain olahraga, tentunya agar lansia kita tetap aktif, bugar, dan fit, kita harus memberikan makanan yang bergizi dan tinggi protein buat lansia kita. Selain itu, jangan tinggalin lansia-lansia kita. Karena apa? Karena tentunya lansia akan merasa senang berada di sekeliling orang yang dicintai. Dengan kondisinya beliau hati yang senang, maka insya Allah akan membangun moodnya untuk melakukan aktivitas lebih baik sehingga kondisi badannya menjadi sehat. Sekian informasi yang saya bisa berikan mengenai sindrom geriatri. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.